Bayangin, ini pasanganmu berlutut di tengah keramaian. Buket bunganya besar, kata-katanya manis. Semua orang menatap iri. Kamu senyum, kamu foto, kamu upload, dan dunia percaya kalian adalah couple goals. Padahal 5 jam sebelumnya, dia baru saja membentakmu habis-habisan hanya karena kamu telat balas chat. Di luar, romantis. Di dalam, kamu berjalan di atas pecahan kaca. Satu momen manis itu bukan hadiah, itu cuma sekrup kecil yang mengencangkan kembali penjara emas yang hampir kamu tinggalkan. Pertanyaannya, sekarang cuma satu. Sampai kapan kamu mau bertahan? Halo sahabat-sahabatku, hari ini kita mau ngobrol jujur. Topiknya berat, tapi penting. Terutama buat kamu yang diam-diam merasa ada yang gak beres dalam hubunganmu. Aku sering lihat di media sosial, pasangan yang kelihatannya super romantis. Pamer, kemesraan, kayak drama Korea tanpa celah. Tapi coba tarik napas sebentar. Di balik semua itu, ada nggak sih rasa tenang? Atau jangan-jangan yang kita lihat cuma ilusi buat nutup luka yang sebenarnya dalam. Hari ini, kita bongkar hubungan toksik yang sukses menyamar jadi cinta sejati. Hubungan toksik jarang terasa buruk di awal, justru sebaliknya. Awalnya malah dikledok, intens, perhatian berlebihan, pujian terus-menerus. Kamu beda, aku gak pernah ngerasa begini sama siapapun. Ini namanya love bombing. Rasanya candu. Dan karena candu itulah, kita rela menelan rasa sakit berikutnya sambil berharap nanti juga balik kayak dulu. Ciri pertama yang sering disalahartikan sebagai romantis adalah posesif. Aku begini karena sayang. Aku cemburu karena takut kehilangan. Tapi, dengar baik-baik. Saat dia mulai membatasi teman, keluarga, atau duniamu, itu bukan proteksi. Itu isolasi. Pelan-pelan. Kamu dibuat percaya bahwa satu-satunya tempat aman hanya ada di dia. Dan anehnya, kamu malah merasa bersalah kalau ingin hidupmu sendiri. Lalu perhatikan cara dia bicara padamu. Setelah menyakitimu, dia bilang, kamu terlalu sensitif. Aku cuma bercanda. Ini namanya gaslighting. Pelan, tapi mematikan. Kamu mulai ragu sama perasaanmu sendiri. Kamu minta maaf, padahal kamu yang terluka. Hubungan toksik punya pola berulang, tegang, meledak, lalu bulan madu singkat. Maaf, tangis, hadiah, dan kamu berpikir dia berubah. Padahal yang terjadi, kamu cuma dikasih jeda sebelum luka berikutnya. Ini yang disebut trauma bonding. Bukan cinta yang mengikat, tapi luka. Mungkin kamu bilang, tapi dia sudah berkorban banyak. Nah, disinilah jebakan terdalamnya. Rasa utang budi, rasa takut dianggap jahat, takut meninggalkan orang yang sudah berjuang. Padahal hubungan sehat tidak pernah dibangun di atas rasa takut. Manipulasi paling kejam adalah saat dia menjadikan kamu penanggung jawab emosinya. Aku hancur kalau kamu pergi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu bukan cinta. Itu beban. Kamu dijadikan penyelamat, bukan pasangan. Cemburu sehat itu menghargai. Posesif toksik itu mengendalikan. Kalau kamu mulai berbohong soal hal kecil demi menghindari pertengkaran, itu alarm keras. Kalau kamu sering menangis sendirian, kehilangan diri sendiri, itu bukan kebetulan. Cinta seharusnya jadi tempat pulang, bukan medan perang. Kalau hubunganmu menguras energi, membuatmu mengecil, dan terus cemas, itu bukan cinta. Lalu kenapa susah keluar? Karena takut sendirian? Karena sudah diisolasi? Karena kamu jatuh cinta pada versi ideal yang kamu harapkan, bukan versi nyata yang ada. Keluar dari hubungan toksik itu bukan soal kurang cinta, tapi soal keberanian. Langkah pertama adalah batas.
Kalau bisa, putus kontak. Kalau berat, cari bantuan profesional. Itu bukan aib. Itu bentuk sayang pada diri sendiri. Bangun lagi duniamu. Teman, keluarga, tembi. Ambil kembali identitasmu. Ingat ini baik-baik. Kesehatan mentalmu lebih berharga daripada status hubungan. Harga dirimu lebih penting daripada validasi media sosial. Cinta sejati itu tenang. Bukan bikin kamu takut salah. Bukan bikin kamu merasa kecil. Kalau kamu sedang ada di posisi ini, kamu tidak sendirian. Kesadaran adalah langkah pertama. Dan itu sudah sangat berani. Tarik napas dan katakan pada dirimu sendiri, aku layak mendapatkan cinta yang damai. Sekarang jujur sama dirimu, apakah hubunganmu indah di mata orang, tapi menyiksa saat pintu ditutup? Kalau iya, tolong jangan abaikan. Bagikan video ini ke orang yang mungkin butuh. Tulis ceritamu di kolom komentar. Kita saling menguatkan di sini. Like kalau ini relate, subscribe supaya kita terus ngobrol jujur. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hati, jaga pikiran, dan selalu pilih dirimu sendiri.